ditemenin, CS kami masih di atas karena susah jalan. Sepatunya double sole. Dari setiap kursi sudah ada clip onnya, berarti saya duduk di sini. Selamat malam buat para peserta yang hadir di sini. Selamat malam juga buat para pengunjung dan tamu undangan. Dan yang jelas selamat malam yang semalam-malamnya buat warga masyarakat di Kampung Patrol ini. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Kita akan ada sedikit sarasehan. Nanti bisa sharing session, di segmen sharing session kalian diberi kesempatan untuk bertanya pada para pakar atau para praktisi yang akan hadir di sini malam ini. Nah, kita undang langsung, inilah narasumber yang pertama, Bapak Lodi Korua, praktisi olahraga arus deras. Silakan Pak Lodi. Panitia silakan Pak Lodi. Ini Pak Lodi duduknya sebelah mana nih? Nggak apa-apa, pakai sendal ya. Aduh, untung nggak ada gebek Pak. Silakan duduk Pak Lodi, saya juga ikut duduk. Saya gemper, asli. Nggak tahu masalah olahraga arus deras, tiba-tiba suruh nge-interview Pak Lodi. Dan saya berdiri dulu, hormat dulu, ini senior juga. Untuk narasumber yang kedua, jagoan wahangan, apal wahangan orang dia, apal wahangan? Apa? Narasumber yang kedua kita panggil saja Bapak Tony Dumalang. Pak Tony Dumalang. Ada biasanya dompetnya pakai rantai ya, kalau dia Pak Tony dompetnya pakai rantai. Anak ini motor. Nah, ini Bapak Tony Dumalang. Silakan Pak Tony. Nah, ini tepuk tangan dulu yang meriah buat Bapak Tony Dumalang. Itu sebelah Pak Lodi dong. Setelah Bapak Tony Dumalang, berikut narasumber yang ketiga, Bapak Jumaril, Kepala Kantor SAR Jawa Barat. Kami persilahkan. Tapi Jawa Barat di dia ditulis typo, berartinya Kantor SAR Bandung. Iya, Bapak Jumaril dipersilakan sebagai Kepala Kantor SAR Bandung. Salam dari Pak Musil. Dan narasumber yang keempat, seorang penggiat, seorang presiden juga, Presiden Gaban Garut Bandung. Kami persilakan narasumber yang keempat, Bapak Tony Ruhimat alias Bapak Tony Eot. Oke Pak Tony Eot mana? Asik. Pak Tony Eot ya. Ayam meren. Bapak Tony Eot. Dan kita panggil narasumber yang kelima dari Jabar Quick Respon, Bapak Nizar Ilyasa dan Bapak Sandi Prisma. Om Jenggo. Bapak Sandi Prisma juga naik. Bapak Nizar, silakan. Cepeng gue nya. Di cepeng gue lah. Dugi kasalse. Bang Mip udah sampai sini enggak? Orang terpede. Bapak Sandi ada? Nyusul. Oh, naik apa? Nyusulnya naik apa? Oke, selamat malam semuanya. Saya udah duduk bersama dengan para pakar dan para praktisi dan juga penggiat dan juga pengambil kebijakan di satu
Sarasehan ini anggaplah sharing session gitu, bagi-bagi pengalaman. Buat seluruh pengunjung silakan untuk memenuhi tempat duduk yang sudah disiapkan. Silakan untuk maju dan dipersilakan duduk. Itu enak banget tuh duduk di depan. Kemah disuguhan kemah. Nah, ayo maju, yang belakang maju. Siap, Pak Yot. Oke. Sebenarnya Mas, Pak, maaf, saya teh nggak nervous juga sebenarnya nongkrong di sini untuk jadi jadi host, jadi moderatornya para pakar. Saya bingung apa yang mau saya tanyain. Tapi yang jelas saya mau nanya Pak Lodi sebagai praktisi dari olahraga arus deras, Pak Lodi. Nah, awal mulanya seperti apa pengalaman Pak Lodi membuat olahraga arus deras itu? Dari mulainya sejak kapan gitu Pak Lodi? Wah, mulainya sih tahun berapa ya? 80-an ya saya mulainya. 80-an. 80-an. Saya masih kelas 2 SD itu Pak. 80-an ya Pak? Iya. 80-an dan sampai sekarang masih jadi penggiat di olahraga arus deras. Salah satu sih, saya macam-macam sebenarnya. Iya. Jadi profesinya yang apa namanya dijadikan profesi memang arus Dijadikan deras. profesi. Ya, jadi saya bikin arus liar di Sungai Citarik. Gitu. Jadi, itu arus liar dibentuk tahun berapa Pak? Dibikinnya tahun berapa? waduh, tahun 95 kalau nggak salah. 95. Wah, berarti perjalanan dari 80 ke 95 itu panjang banget ya Pak. 95 udah mulai go public. Oh iya. 95 udah mulai go public. Tony juga sama arus liar. Pak Tony juga harus lihat. Nah, dari 80 ke 95 apa saja Pak yang pernah dilakukan atau pengarungan dari sungai mana saja atau memang fenomena dari beberapa karakter sungai itu berbeda gitu Pak? Ya, arung jeram itu pertama kita hobi ya, hobi, terus jadi profesi. Terus setelah jadi profesi kita jadikan penanggulangan bencana. Betul. Jadi tiap bencana itu selalu terlibat ya. Saya dengan kru segala macam dengan Bang Tony. Betul. Kita ya urusan bencana di sungai, di air, ya saya dengan teman-teman pengarung jeram. Berarti gitu. tidak hanya harus menjadi operator untuk atau memang ada khusus operator arung jeram atau memang ada arung jeram yang khusus sebagai rescuer gitu? Semuanya pengarung jeram harus bisa rescue. Harus bisa rescue. Minimal self rescue gitu ya. Tapi apalagi dia sudah jadi membawa, kita sudah komersial kan. Jadi kita bawa tamu. Jadi semua wajib bisa menyelamatkan tamunya gitu. Rescue. Oke, menarik ya, lumayan. Jadi harus setiap penggiat olahraga arung jeram itu harus bisa merescue gitu. Harus bisa menjadi rescuer. Betul. Pak Tony Dumalang, kalau untuk ngelatih seorang rescuer atau seorang atlet dari olahraga arus deras ini, apa yang harus dikuasai gitu awalnya? Ibu-ibu, akang-akang yang di belakang sana, yang malam mingguannya ada di tenda. Saya ingin bilang tadi dari pertanyaan itu adalah bahwa orang-orang yang jadi guide, yang jadi ada yang di sana lagi tuh, iya. Ada guide yang semuanya itu berasal dari kampung. Yang pendidikannya itu ada SD, SMP, dan SMA-nya cuma satu. Dan kemudian mereka menjadi guide-guide yang kalau dibilang tuh guide-guide yang bisa pergi go internasional. Karena kenapa? Karena kita latih jadi atlet. Guide itu pemandu ya? Ya, guide itu pemandu tuh, jadi pemandu. Ya, pemandu lagu kegiatan di sungai. Oh, kayak PL gitu, itu PL gitu ya. Ya. Jadi kalau ada orang tua di sini yang kemudian ngelihatnya zaman sekarang itu udah bisa mengizinkan anak-anaknya untuk bisa jadi pemandu
kemudian bisa jadi atlet dan berharap bahwa mereka kesempatannya untuk bisa go internasional. Neng, Jadi, bentar Pak, kalau ada kopi pahit buat Pak Tony sama Pak Lodi? Yang lupa yang ini. Ya. Itu yang kedua itu. Pahit. Yang pahit ini satu pahit. terima kasih. Iya. Punten ibu-ibu. Bentar. Iya. Beseknya ti payun. Ibu-ibu tacan kengeng besek. Ah, Nyungkeun ke panitia. Nyungkeun ke Rai tak aya namina Rai. Oke, silakan dilanjut jadi Pak. kita lanjut lagi. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan perkembangan Arung Jeram yang kemudian jadi operator untuk komersil wisata itu banyaknya adalah orang-orang di sekitaran. Dan kemudian menjadi atlet-atlet yang go internasional itu juga datangnya juga dari orang-orang lokal, orang-orang setempat. Yang kemudian sampai sekarang nih ibu-ibu, yang teman-teman semuanya, bahwa perjuangan kita untuk mengangkat mereka menjadi orang yang kemudian berpendidikan, sampai kita upayakan untuk bisa dapat beasiswa. Dan beberapa atlet yang kemudian tidak berasal dari guide, dari pemandu, itu sudah menyelesaikan D3-nya. Dan banyak yang disupport untuk pendidikan lebih tinggi. Nah, lantas gimana ceritanya mereka bisa kayak begitu? Ya pastinya lewat proses yang kemudian mereka belajar soal dirinya sendiri gitu. Yang awalnya? Awal dirinya sendiri itu kan kalau kita ngeliat nih banyak orang yang kurang pede, baik dari pendidikan atau asalnya karena saya dari kampung, bahasa dan segala macam, sampai kemudian kita angkat mereka dalam bentuk bahwa dirinya itu punya potensi. Punya potensi. Nah, kalau sudah merasa dirinya punya potensi, akan gampang buat dibawa kemana aja. Ya, dibawa kemana aja. Kalau dulu mungkin di Citarik, di Arus Liar khususnya, bahwa untuk latihan pemandu itu setahun baru mereka boleh bawa tamu. Setahun? Setahun baru boleh bawa tamu. Setahun main latihan orat gitu. Nah, latihan baru kayak begitu, kemudian diperbolehkan. Itu sertifikasinya ada. Ada, dan itu juga lewat proses. Nanti mereka bawa tamunya harus ditandem jadi 2 orang dengan yang senior. Nah, dari situ kemudian dimasukkanlah keterampilan-keterampilan lain, gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa potensi kita ini minim, maka itu ada tanggung jawab kita sebagai pengembang bahwa potensinya besar. Kalau ini ada nih tentang kurikulum Riper Rescue katanya. Pak Tony Dumalang gimana maksudnya ini ada kurikulum Riper Rescue? Ada semuanya. Ada semuanya. Jadi apa yang kita pakai itu bukan hanya berdasarkan pengalaman kita atau pendidikan yang kita dapat, tapi kita juga pakai lihat standarnya internasional, termasuk juga river rescue yang kemudian berkembang kita menjadi menangani bencana di berbagai dari tsunami Aceh sampai kemana-mana, itu juga kita pakai standar-standar internasional yang kita pakai. Tapi kemudian jelas bahwa ada jenjang mereka dididik, dilatih, kemudian ada penugasan-penugasan, tandem sama yang senior dan seterusnya kayak begitu. Oke, terima kasih Mas Tony Dumalang. Tepuk tangan dulu Mas Tony Dumalang. Asik. Nah, sebentar Mas Tony Dumalang ya. Istirahat saja. Minum dulu dong kopinya. Ya. Saya mau nanya ke Pak Jumaril nih. Pak Jumaril, Bapak Jumaril punten. Kang Tony Dumalang ini bawa kurikulum Riper standar operasional Riper Rescue lah ya gitu. Kalau Basarnas sendiri gitu ya Kakak Basarnas ya, dari Basarnas sendiri ada nggak standar operasional di Riper Rescue ini gitu? Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum, sampurasun. Mungkin ya, jadi mungkin saya sekedar mereview saja bahwa tugas Basarnas itu adalah
menyelenggarakan kegiatan operasi SAR di Indonesia sesuai dengan amanah yang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, cikal bakalnya berdiri Basarnas dulu itu adalah pada saat masuknya Indonesia menjadi keanggotaan internasional penerbangan sipil internasional, organisasi penerbangan sipil internasional dan organisasi pelayaran atau maritim internasional. Sehingga dari awal berdirinya Basarnas, fokus Basarnas itu kita fokusnya di musibah, pelayaran dan penerbangan waktu itu, di mana kebanyakan operasi SAR-nya itu kalau memang dia di air, operasi SAR-nya di laut atau di perairan-perairan yang flat, yang tanpa jeram, tanpa arus, yang sedemikian seperti di River Rescue. Sehingga kami akui bahwa di Basarnas memang agak terabaikan, dalam tanda kutip agak terabaikan, sehingga water rescue yang ada di Basarnas lebih mengacu ke water rescue-nya di laut atau di danau. Nah, ini water rescue-nya masih di laut atau di danau, sehingga yang river rescue yang di arus deras ini di sungai berjeram ini memang terus terang kami agak terabaikan. Nah, saya merasa berterima kasih nih dengan diadakannya event-event seperti ini. Ini artinya menjadi bahan saya nanti secara pribadi untuk memberikan masukan kepada pimpinan pusat kami di kantor pusat Basarnas bahwa ini penting juga. Betul. Itu river rescue itu sangat penting karena pada kenyataannya khususnya di Jawa Barat terutama dari 100 lebih operasi SAR yang diselenggarakan tahun 2021 itu 91 itu data yang saya lihat itu terjadi di sungai. Betul, Pak. Itu jadi kondisi membahayakan manusia dan di sungai. Dan Jawa Barat ini salah satu yang sungainya ya beda, 1000 lebih malah, Pak. sangat berbeda dengan sungai-sungai yang ada di pernah saya provinsi jumpai lain. di provinsi lain. Nah, ini mungkin karena itu juga, karena di Jawa Barat yang sungai yang berjeram cukup banyak itu di Jawa Barat, sehingga mungkin pimpinan pusat belum terpikirkan, tapi ini nanti akan menjadi bahan masukan untuk kami, untuk Basarnas. Dan kemarin juga pada saat kami apel virtual kemarin minggu lalu yang dipimpin oleh Deputi Bina Potensi, beliau sempat lontarkan bahwa ada satu ini yang harus kita pertajam nanti, kita mulai kita gali itu terkait dengan river rescue, terkait dengan river rescue. Berarti kedepannya mungkin ada rencana, Pak ya, ada rencana untuk membuat SOP betul, di river rescue ini. Betul. Jadi pimpinan pusat melalui Deputi Bina Tenaga dan Potensi kemarin sudah menyampaikan bahwa ini perlu untuk kita membuat semacam SOP lah untuk di arus deras. Nah, tentunya tadi itu kita butuh narasumber, butuh referensi dari penggiat-penggiat yang sudah tentunya sudah tidak perlu kita ragukan lagi ini. Iya, Pak. Kalau Bapak mau ngukur referensi, nanti saya tanya doa mereka penggeriannya. Bapak Jumarian, terima kasih. Nah, Pak Jumarian ini butuh referensi. Ini satu referensi juga, Pak. Ada teman saya Presiden IRA kemarin bikin river rescue, apa namanya, Kang Toniot kemarin yang dibikin river rescue yang di Ciwidey, apa namanya? River rescue training. River rescue training. Ya. Jadi pelatihan khusus rescue di sungai. Nah, bentuknya seperti apa? Biar itu jadi referensi, aturannya seperti apa, bisa boleh siapa saja atau golongan dari mana saja yang harus bisa mengikuti river rescue training itu. Golongannya dari mana saja gitu? Yang kita lakukan kemarin itu dibuka untuk umum. Untuk umum. Sebetulnya kegiatan kemarin adalah refresh untuk kita. Terus kita ajak teman-teman yang lain juga sama. Ternyata alhamdulillah antusiasnya juga tinggi. Banyak
dari relawan-relawan dan dari instansi termasuk Basarnas juga kemarin ikut menjadi peserta. Asik. Terus ada yang dari BPBD. Tapi kenapa di sini nggak ikut, Pak? Aduh, Bapak nggak ikut di sini kalah sama PMI, Pak. Dilanjut Kang Yot. Jadi apa kegiatannya terbuka. Terus ternyata memang kita pelaku rescue di sungai, Pak. Itu juga sebetulnya perlu SOP yang memang dikeluarkan oleh Basarnas. Kalau dari kita mungkin dari penggiat arung jeram atau arus deras kita memang udah punya SOP tersendiri. Cuman mungkin teman-teman relawannya lain juga punya pengen ada referensi atau sertifikasi yang bisa dikeluarkan oleh Basarnas. Teman-teman kita mengharapkan itu supaya kita pergerakan di Sungai Jui juga, Pak, nggak asal main. Kita bisa berenang, kita bisa menolong, dan itu teman-teman kita yang perlukan. Oke, itu semuanya teman-teman perlukan. Iya, betul. Pakai kurikulum yang mana nih untuk River Rescue yang training itu? Kemarin itu dari para sesepuh kita. Ya. Kita rangkum materinya dari beliau dan kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Asik, itu berbagi ilmu ya. Ya, betul. Aduh, turun waktu nih Dumalang. Ini ada dari Jabar Quick Response. Mungkin Jabar Quick Response ini adalah event pertamanya Jabar Quick Response gitu. Visi-misi ke depannya membuat seperti ini tujuannya untuk apa gitu, Kang Nizar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Yang dari awal mungkin Kang dari yang latar belakangnya dulu ya. Iya. Ini kita Jabar Quick Response sudah banyak merespon aduan-aduan khususnya kemanusiaan. Ada salah satunya aduan kebencanaan juga. Nah, bicara kondisi membahayakan manusia yang istilah kata Pak Jumaril Pak ya, sering terjadi juga di sungai-sungai. Bicara data ada 2.250 sungai dan anak sungai di Jawa Barat yang itu merupakan potensi membahayakan, beresiko tanpa kita sadari dari sisi warga mungkin yang sedang main di samping sungai ataupun melakukan aktivitas, taunya ada di banjir bandang. Kalaupun tidak ada banjir juga terpeleset, jatuh, bisa jadi hanyut. Nah, Jabar Quick Response kita banyak melakukan latihan-latihan, bekerja sama juga bicara water rescue kita bersama Basarnas. Untuk pelatihan river rescue juga ke Kang Eyot bersama Ira kita juga mengikuti, karena tidak henti-hentinya kita melakukan peningkatan kapasitas sumber daya di Jabar Quick Response sendiri. Namun ada kepikiran bagi kita ini melakukan program tuh, membuat program pasti melakukan riset dulu Kang. Nah, riset ini bicara dari tren ataupun kebutuhan. Nah, di sini kita merasa gimana caranya kita melakukan latihan bersama tapi dengan kemasan yang inovatif dan kreatif gitu Kang. Oke. Sebetulnya bicara pertandingan tuh kita tidak terlalu ke sana. Tidak terlalu. Ya, tidak bicara, memikirkan yang ya, menang, bicara yang pembinaan. kalahin. Karena kita memetakan bicara di outdoor activity ya, kegiatan alam terbuka tuh yang pertama ada olahraga, sport. Yang kedua adventure, yang berpetualangan, khusus teman-teman yang memang pecinta alam mungkin ataupun lainnya. Yang ketiga ada humanitarian. Ini kemanusiaan. Ini yang Jabar Quick Response ambil dalam event ini tuh kita pikirkan unsur kemanusiaannya Kang. Salah satunya unsur pertolongan, penyelamatan dan pertolongan. Nah, jadi kita dalam hal ini juga kita bisa mengecek ataupun belajar mengidentifikasi teman-teman potensi khususnya di sungai ya berarus deras. Dan saya yakin banyak teman-teman potensi di sana gitu. Salah satunya mungkin dari Ira, dari teman-teman lain juga. Karena sudah berhasil juga mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Dari Paji juga gitu. Ya, dari Paji juga. Nah, untuk regulasi, untuk jenis-jenis lomba yang kita lombakan, kita juga akan sangat siap, izin Pak Tony, Pak Lodi, menerima kritik dan saran, sumbangsinya, karena kita pikir siapa yang akan mengawali, kita pikir ya kita ajalah yang mengawali, di balik resikonya, dengan kategori lomba yang mungkin teman-teman rasakan di perlombaan ini, kita sempat berdebat alot gitu ya berhari-hari
untuk membuat konsep bagaimana caranya kemasan ini tuh tidak disadari, tanpa sadari teman-teman kita ini melakukan hal-hal yang memang berlatih di sini gitu kan. Hal yang paling basic dari penyelamatan adalah safe rescue, betul Kakang tadi. Terus baru rescue group atau pertolongan bareng-bareng gitu ya. Dilihat dari Flickfoot itu kan basic. Tapi satu sisi kita juga tidak mau terlalu sulit gitu. Ini yang basic-basic saja ya udah gitu, kita flip, cara ngebalikin perahu, kita kembalikan kembali. Terus yang kedua kayak tadi ya kombinasi Kang. RROC gitu. River Rescue Operation Challenge, istilah nama-namanya mungkin kami juga bukan mengarang ya, tapi kita memikirkan apakah tepat atau tidak. Pasti banyak kekurangannya juga. Izin Pak Tony, Pak Lodi, mohon arahannya nanti. Terus yang per besok juga nanti ada jet drag ya. Dan saya pikir kita di pegiat alam terbuka sangat wajib gitu memiliki skill itu. Dari mulai flip-flop, strong swimmer, terus safe rescue ataupun menolong orang lain. Terus yang terakhir adalah di memasang instalasi jet rig ini ya. Jet rig ini juga tidak kalah penting, atau jet drag tidak kalah penting. Karena kita banyak mengalami ketika di dalam petualangan, mengalami perahu nyangkut di batu yang memang sudah tidak bisa kita lepaskan, yang terjebak ya, entrap. Kita pasti memakai instalasi yang mereduksi juga dari tebing juga sama Kang ya. Terima kasih gitu. Anijar. Panjang lebar banget ya, berarti jelas gitu. Pak Lodi, tanggapan Pak Lodi mengenai pertandingan ini dikemas secara seperti ini gitu, dikemas. Kalau menurut saya ini kemasan pertandingan terbaik di olahraga, bukan di olahraga, di pelatihan kemasan ini ya, kemasan yang baik. Melihat ini dikompetisikan atau dilombakan, ini sangat baik nggak? Prospek kedepannya bagus nggak, Pak Lodi? Iya, jadi kan setiap kita tuh berlatih, terus meningkatkan kemampuan ya. Untuk meningkatkan kemampuan, untuk menjadi terbaik, kita harus dikompetisikan. Nah, kompetisi ini supaya misalnya sekarang saya yang menang lawan Tony gitu ya, terus Tony belajar lagi, besok berikutnya Tony yang menang. Harus menang. Jadi itu mengasah keterampilan sebenarnya. Jadi sifatnya kompetisi ini untuk mengasah keterampilan. Kalau enggak semua masing-masing merasa terampil. Berarti mereka mempersiapkan diri ya Pak Lodi ya. Mereka selain mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi, mereka mempersiapkan diri juga menghadapi bencana apabila mereka harus dilibatkan untuk rescue gitu ya. Ya, artinya makin terampil dia, dia kemungkinan untuk menyelamatkan nyawanya lebih besar. Gitu. Ya. Begitu. Jadi kalau dia tidak terampil ya dia hanya sekedar mencari jenazah gitu kan. Ya, tapi itu tetap dibutuhkan gitu. Iya. Tapi yang kita butuhkan sekarang rescue kan menyelamatkan nyawa ya. Itu hasil maksimal. Gitu. Nah, untuk menyelamatkan nyawa harus terampil. Harus tetap latihan. Ya. Dan militan. Nah, benar Cik, yang dan militan. Mas Tony, menurut Mas Tony ini kemasan yang baik ini di kejuaraan di JKR River Rescue Challenge 2022, pandangan dari sudut pandang Tony ini seperti apa? Keren ente? Atau memang ada kekurangan atau ada apa gitu? Tambah deui amplopna gitu. Ya, saya dengan teman-teman di Basarnas sama Lodi juga udah berkecimpung semenjak zaman dulu kala tuh ya. Jadi kita banyak berdebat, mengkritisi segala macam ya masing-masing gitu ya. Jadi kalau sekarang malah teman-teman Basarnas juga ada latihan grup spesialisnya di Citarik kayak gitu. Dan itu juga mereka adalah yang dulu kita latih dan kemudian kita latih kemudian menjadi pelatih. Jadi ada satu sisi sih kalau kita ngelihat dalam sisi kemasan, ini sudah masuk sport industri, jadi kalau saya terkagum-kagum kalau misalnya ngelihat kemudian baru turun, ngelihat gila nih. Ini salah satu terobosan yang kemudian dikemas sama tingkatannya levelnya kejuaraan dunia. Hanya mungkin kontennya gitu ya. Sehingga kalau konten sih menurut saya
Udah cantik. Cantik. Kalau mengkritis segala macam kan karena kita di antara teman-teman maunya juga lebih gitu ya. Malah saya bilang bahwa ini kemasannya udah menarik, kemungkinan harapannya malah kita bilang misalnya ada lomba buat basic, yang kemudian buat advance, buat medium sama advance. Ditambah lagi saya kepinginnya ada juga meningkatkan juga kemampuan orang-orang lokal yang di sepanjang sungai. Karena itu jadi terlibat dan kemudian karena mereka duluan. Kalau ada banjir bandang, mereka udah tahu mitigasinya kayak apa, dan kemudian di antara mereka kemudian juga ada yang nolong menjadi lebih terdepan lagi. Kalau saya bilang sih ini udah cantik banget. Kalau kekurangan yang paling penting itu adalah bahwa ada gerakan, ada gerakan. Ada gerakan. Ya? Jadi dengan kata lain, kalau kurang, oke, kalau mau kritisi, ayo kritisinya ngebangun dan support gitu. Dan saya melihat ada ibu-ibu yang tadi minta foto bareng sama salah satu juara, kan itu luar biasa. Luar biasa, itu. keren ya. Apalagi kalau misalnya, keren. misalnya dibikinin juga lomba-lomba yang kemudian ibu-ibu juga terlibat. Betul. Kayak begitu. Balap karung gitu kayak. Enggak, kemasannya berbeda. Kemasannya berbeda. Masa ibu-ibu suruh balap karung di sungai? Kemasannya berbeda, tapi udah pasti nanti dibikin. Karena pengalaman saya sama Pak Lodi juga itu melakukan pelatihan-pelatihan dari Aceh sampai ke Papua kayak gitu ya. Jadi karakternya beda-beda dan sekarang harapannya adalah patrol ini kemudian menjadi role model yang lengkap pendampingan dari JQR sehingga menjadi satu contoh bahwa bukan hanya tempat ini jadi ramai karena porprov kemudian jadi komersil, tapi kemudian masyarakat juga punya kemampuan yang ke arah sana kayak gitu. Jadi kalau dibilang sih patrol keren. The best, tepuk tangan dulu buat Keren. ibu-ibu yang hadir di sini, buat orang-orang kampung Patrol. Dan yang jelas tepuk tangan yang meriah buat mereka semua, para pakar, para praktisi, iya. Saya butuh 3 pertanyaan atau palinglah 5 pertanyaan untuk para mereka bapak-bapak yang ada di depan sini, dari siapa saja. Silakan. Silakan untuk memberikan pertanyaan buat bapak-bapak yang ada di depan sini mengenai apa saja. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Ibu-ibu, jamaah, asik. Kumaha damang, asik. Bade laros naon? Alhamdulillah, tong sirik Pak Tony. 5 orang petanya, ada 5 orang yang mau nanyain apa saja sama bapak-bapak di depan sini akan mendapatkan door prize. Ada yang mau bertanya nggak? Si ibu itu langsung ngacung, Abi. Saya ngacung 2 cowok semua dulu. Sok saja. Tus. Sini. Sini, biar saya aja. Siapa yang pertama? Mau nanya ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke siapa dulu juga? Assalamualaikum. Ya, sebetulnya saya mau nanya ke Pak Lodi sama Pak Tony dan sekaligus ke Pak Tony Eot yang mempunyai Arnapurna. Gitu. Ayo coba tebak. Ayo sebarah Tony di Jaharup. Ada 2. Asik. Mau nanya ke Pak Lodi, ke Pak Tony dan ke Pak Tony Eot. Ya. Mau apa yang mau ditanyakan ke Pak Lodi? Ya, sebelumnya saya minta maaf. Kalau selalu tong rusuhan. Nama saya Badru, ya saya dari Sukabumi. Ada ya beberapa hal yang mau dipertanyakan tentang seorang rapper guide dan rescue dan sama lift jacket atau pelampung juga gitu ya. Ini yang pertama saya mau ya bertanya sama Pak Tony Dumalang dulu yang sudah dibahas barusan.
seorang repair guide atau pemandu arung jeram dulu bisa dipercaya membawa tamu itu sekitar 1 tahun lebih. Nah, karena pengalaman saya di mana-mana, ya bahkan saya menemukan ada yang 1 minggu atau 2 minggu lamanya sudah dipercaya menjadi seorang repair guide gitu. Ya. Nah, seperti itu. Dan yang nomor 2, ya masalah rescue. Ini buat siapa yang nomor 2? Pertanyaan buat siapa yang nomor 2? Ya buat Pak Lodi juga. Pak Lodi juga. Pak Lodi, ya. Berarti 3 pertanyaan itu silahkan dijawab sama mereka berdua begitu. Beliau ya. Ya. Yang nomor 2 ya masalah rescue. Kalau menurut saya kan rescue itu ya jabatannya lebih dari seorang guide kan. Ya. Ya jadi ya lebih memahami ya dengan safety-nya di sungai gitu, seperti itu. Nah, sudah banyak kejadian yang saya alami, seorang rescue seorang rescue yang di sungai malah direscue gitu. Pertanyaannya apa? Panjang Ya. teuing ceritana. Pertanyaannya yang wajibnya menjadi seorang rescue itu seperti apa dan gimana gitu. Nah, itu buat 2 pertanyaan, Kang Lodi sama Kang Tony Dumalang. Pertanyaannya, Nomor 3, untuk menjadi seorang rescue bukan. apa? Yang untuk pertanyaan nomor 3 khusus kepada Pak Tony Ewot yang mempunyai Arnapurna gitu. Ya, asik. Maaf ya. Ini yang masalah lift jacket atau Lampung ya. Kalau menurut saya sendiri kan lift jacket seorang pemandu itu sangat berbeda sama pelampung yang dipakai peserta gitu. Nah, saya juga sudah menemukan layak enggak lift jacket repair guide yang memakainya tamu arung jeram gitu. Nah, seperti itu. Oke, Terima nuhun. kasih, atur nuhun. Berarti pertanyaan buat Pak Tony dan Pak Lodi itu pertanyaan yang simpel apa? Tadi ada berapa? 3 pertanyaan. Garis besarnya apa? Udah inget. Udah ada inget? Jangan dites. Jangan dites. Oke, udah dengar. Mau Pak Lodi atau Pak Tony dulu yang jawab? Enggak, karena dia tadi yang pertama ke saya jawab ya. Oke, Pak Tony silakan. Jangan jauh-jauh dulu sama mic-nya. Badru. Badru, kamu di Citarik berapa lama jadi guide? Kalau berapa lama ya, saya trainingnya, baru tahu. trainingnya berapa lama? Kebetulan saya dididik sama Pak Lodi juga. 8 bulan saya baru dipercaya bawa tamu. 8 bulan. 8 bulan. Ya. Oke. 8 bulan masih ngadek-dek tuh? Sangat ngadek deh. iya. Sangat ngadek-dek Ibu-ibu, candahar. bapak-bapak, teman-teman semuanya kayak begini. Bahwa guide itu, pemandu itu kita didik zaman dulu itu setahun. Karena memang masa itu butuh setahun. Tapi sekarang ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Karena kenapa? Karena ada perbaikan segala macam kayak gitu. Tapi ingat nih, bukan hanya keterampilan, tapi soal kepariwisataannya itu yang kemudian lama. Dan kemudian apa bedanya pemandu sama yang rescuer? Itu sebetulnya 2 hal yang nggak bisa dipisah. Ya, jadi kalau jadi guide, dia akan melewati pendidikan dan pelatihannya untuk river rescue. Tapi sekarang banyak orang, ketika saya dari Aceh sampai ke Bali dan Lombok, itu dipisah antara guide dan river rescue. Apa yang kita bikin dulu sama Pak Lodi itu sama. Sehingga ada rotasi pekerjaan. Kalau tamunya sedikit, maka yang sisanya itu akan jadi rescuer. Kemudian kita rubah lagi jadi rescuer, kemudian jadi guide. Jadi semuanya kayak begitu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya kayak gitu. Dulu kita setiap jeram semua harus self rescue, mau jeram gede juga, gitu ya, supaya berenang di jeram-jeram besar. Dan saya pernah ngelatih juga untuk lama-lamaan di hall. Di hall itu adalah tempat yang hidrolik. Kenapa? Karena mereka untuk dididik supaya mentalitasnya jangan pernah sampai kemudian tamu ngalamin ini. Kalau kemudian terjadi sekarang ada perubahan sampai seminggu sampai 2 minggu, kita lihat saja
bahwa begitu banyak yang kemudian ilmunya jadi instan. Dan beda banget sama kemudian orang-orang yang terdidiknya waktu lama. Ngaji aja nggak mungkin seminggu 2 minggu udah langsung hatam Al-Quran atau kemudian ngaji Al-Quran. Apalagi ngomongin tajwid. Berat. Perlu jawaban juga dari Pak Lodi. Tadi nanya ke Pak Lodi sama Pak Lodi Dumalang. Dari jawaban dari Pak Lodi seperti apa, Pak Lodi? Saya sih sebenarnya lebih tertarik memperkenalkan Badru ini ke masyarakat yang ada di sini ya. Asik, tepuk tangan dulu buat Badru. Badru ini masyarakat Sungai Citarik ya. Sebelum jadi guide, Badru ngapain? Ngapain Badru? Jadi preman. Di kampung. Warlock, warga lokal. Ya jadi di sini Badru mendaftar di Arus Liar ya. Waktu itu kita punya perusahaan Arus Liar di Sungai Citarik. Betul. Kita memberdayakan masyarakat. Yes. Benar-benar itu komitmen kita adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita angkat itu masyarakat sekitar Sungai Citarik sampai sesuai kemampuan mereka, sampai kalau di lapangan sampai operation manager ya. Sekarang udah lokal semua ya. Sekarang udah 100% lokal yang pegang ya. Udah jalan 20 tahun ya. Mereka itu yang tadi jadi guide ya, Badru ini jadi guide, terus mereka kita ingin mengasah keterampilan, mereka harus jadi yang terbaik ya. Mengasah keterampilan itu ya kita ikut Kejurnas, kejuaraan nasional yang diadakan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia. Sempat ikut Kejurnas dia? Oh ya, dia atlet juga. Atlet Kejurnas dari Provinsi Jawa Barat tuh. Tepuk tangan dulu, ini ternyata atlet Kejurnas. Janco. Atlet Kejurnas, Rek. Jadi kita memberdayakan masyarakat, mereka jadi guide, mereka jadi atlet, dan mereka keliling dunia untuk mengikuti, ya setelah mereka jadi juara nasional, mereka mewakili Indonesia untuk mengikuti kejuaraan dunia. Nah jadi masyarakat di Sungai Citarik tuh jangan kaget, mereka udah keliling dunia, udah pernah ke Cina, Asia, ke Eropa Amerika. ya. Bener. Asia, Eropa, Ya. Amerika. Asik, betul Australia. sekali. Nah, jadi itulah saya harap di desa ini bisa mengikuti jejak Badru gitu. Ini cetakan dari Citarik berarti ya. Dan satu lagi, Badru itu dia sudah bisa bikin perahu karet. Dia sudah bisa bikin dayung karbon. Badru Iya. sudah bisa bikin perahu Apalagi? karet? Bahannya dari karet apa? Udah jadi pelatih yang dikontrak oleh Sumatera. Woi, luar biasa. Badru, tepuk tangan dulu buat Badru. Ternyata di JRRC ini selain ada atlet dari Paji, Kota Bandung, dari Kabupaten Garut, dari Kabupaten Sumedang, ternyata ada Badru. Salah satu arung jeram yang berprestasi di olahraga arus deras. Silakan. Oh, satu jawaban dari Tony Eot ya. Mengenai standarisasi pelampung. Oke, Kang Tony Eot gimana? Sebagai produsen dari Anak Sempurna. Anak Purna, oh salahnya, maaf, saya kira Anak Sempurna. Silakan, Kang Eot. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kak, mengenai life jacket atau pelampung tadi memang kalau saya itu membagi 2 kategori, pelampung standar dan profesional. Nah, untuk standar itu dipergunakan hanya untuk pemula atau perenang pasif. Ya. Dan yang profesional ini yang mempergunakannya adalah orang yang memang sudah ahlinya di arus deras seperti guide atau rescue sungai. Jadi penggunaannya juga sudah berbeda. Jadi si pelampung guide atau rescue atau yang profesional ini tidak bisa dipergunakan oleh si pemula karena daya apungnya juga sudah berbeda. Kalau yang standar arung jeram ini untuk pemula daya apungnya lebih tinggi. Kalau yang profesional itu daya apungnya lebih rendah karena untuk pergerakan dan daya apungnya supaya tidak terlalu tinggi, pergerakan dan aktivitas kitanya juga bisa lebih gesit untuk di sungai.
Begitu mungkin. Begitu Kang itu Badru. jawabannya. Aduh. Oke, terima kasih. Raditya. Mendapatkan, terima kasih Badru. Terima kasih para penjawab. Badru mendapatkan merchandise atau souvenir dari Eiger. Silakan. Ini Badru. Terima kasih. Das dulu. Asik. Ada yang mau nanya lagi nggak? Jangan lama-lama waktunya. Siapa? Ini dulu ya. Ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya. Ada 3 penanya. Kedua ini, ketiga kamu ya. Aduh. Ketiga siapa nih? Sultan. Silakan, namanya siapa? Kenalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Chandra dari Astadesya. Saya dari KPA Politeknik Negeri Jakarta. Di Depok sana, utaranya Jawa Barat. Kenal semuanya. Depok bro. Aku sering berkunjung loh ke Depok. Bener, swear. Nanti teman-teman ya. Mau nanya buat siapa? Mungkin buat Om Lodi. Om Lodi. Ya. Tetanggaan kita kebetulan secretnya, Om. Ini perihal tentang safety rescue masuknya ya. Kenapa di river ini, di perairan ini nggak ada badan yang menaungi tentang peraturan-peraturan di air gitu. Ketika kita mau mau mengarungi sungai, itu kadang ada yang melarang gitu, misalnya penggiat arus deras sekitar. Sebenarnya itu kan mereka tidak punya wewenang terkait hal itu untuk melarang kita untuk bermain di sungai tersebut. Misalnya karena mereka menganggap grade tersebut 5, tapi namun karena kita menganggapnya ya itu bisa diarungi gitu. Ya. Mungkin itu. Kendalanya rekomendasi gitu? Bukan, kenapa tidak ada badan yang menaungi tentang peraturan. Misalnya kalau polisi, ya. Itu kan ada misalnya undang-undangnya. Ya. Mereka yang menyalahi undang-undang akan ditindak gitu ya. Itu buat pertanyaan Pak Lodi ya? Iya. Berarti langsung dijawab sama Pak Lodi? Iya boleh, silakan. Silakan Pak Lodi. Ya, terima kasih ya. Dulu saya waktu bikin arung jeram di Sungai Citarik, memang sering dari teman-teman pencinta alam, mahasiswa itu datang ke Sungai Citarik ingin arung jeram di situ ya. Cuman waktu itu memang kita harus yakin bahwa dia bisa ya. Karena apa? Kalau pencinta alam bisa bilang kan sungai milik Tuhan gitu kan ya. Terus nyawa saya gitu kan. Kalau saya mati saya, yang ini kan bisa begitu. Masalahnya di situ sudah ada industri arung jeram. Sudah ada yang hidup dari arung jeram. Jadi kalau Anda meninggal di situ, arung jeram kita tutup gitu. Jadi itu ya salah satu itu. Jadi makanya biasanya kalau ada yang datang, kita lihat skillnya sudah cukup, ya kita kasih dia lewat. Biasanya kita sudah kenal, kan arung jeram ini dunianya sempit ya, dia juga pasti. Biasanya kalau misalnya datang ke Sungai Citarik, ada rekomendasi dari biasanya kita saling kenal. Kalau kita nggak kenal, kita bertanya ini siapa gitu. Ya, jadi ya seperti saya bilang, dunia arung jeram ini sempit. Kalau kita nggak kenal, kita harus cek kalian siapa gitu. Karena kita nggak mau terjadi sesuatu sehingga membuat mata pencaharian 2 orang gitu. Dan biasanya juga kebijakan perusahaan arung jeram itu misalnya memeriksa perlengkapan kalian kurang sesuai, kita pinjemin. Itu gratis biasanya. Kalau skill kalian kurang bagus, kita titip guide 1 untuk kawal. Itu harusnya begitu. Nggak bayar. Ya, itu gratis biasanya. Karena daripada kalian terjadi sesuatu nyusahin kita, lebih baik kita kasih ini gratis gitu. Harusnya begitu, tapi nggak tahu ya di tempat lain terjadinya gimana. Nah begitu, oke. Gimana? Itu mungkin yang ada industrinya ya Om Rodi. Mungkin kadang ada yang sungai memang yang mereka pun tidak mengarungi sungai tersebut. Tapi kita ya namanya sebuah ekspedisi mungkin ya. Ini perihal ekspedisi. Sebuah ekspedisi kan kita juga melakukan survei darat dan sebagainya. Melihat
dari start sampai finish perihal jeram tersebut. Tapi dari pihak penggiat sekitar yang tidak juga mengarungi sungai tersebut itu nggak memberikan apa ya izin lah gitu. Kesempatan gitu. Iya, tidak memberikan kesempatan. Nah, Oke. nah, kenapa tidak ada sekalian standarnya gitu atau peraturannya kayak misalnya undang-undangnya seperti itu dan ada badan hukumnya seperti itu paling Om Rodi. Tambahin mungkin Pak Rodi, ada SOP-nya nggak dari Pak Ji? Soalnya ini menyangkut regulasi atau rekomendasi mungkin ya seperti itu. Federasi Arung Jeram itu biasanya punya Pengda, ada pengurus besar di pusat, terus ada pengurus daerah atau Pengcap ya. Biasanya pengarung jeram setempat di situ, jadi harus lapor ke Faji setempat. Nanti Faji setempat yang akan mengantar gitu. Yang kalau masyarakat mungkin masyarakat nggak ngerti, dia cuma ngeliat ada orang datang mau masuk ke daerah yang bahaya, dia nggak ngerti kan, dia nggak ngerti bahwa perahu karet ini memang dirancang untuk menembus jeram gitu. Jadi mereka memang nggak ngerti, makanya di situ harus datang ke federasi setempat. Begitu sih, kalau nggak akan nyambung gitu. Oke, nah begitu berarti ya. Jawabannya begitu. Berarti, apa masih mau ngobrol? Iya, apakah berarti Faji itu merupakan suatu badan hukum atau semacam polisi gitu yang memberikan izin kepada kita? Faji, Federasi Arung Jeram Indonesia. Iya. Jadi Faji itu adalah istilahnya ahli ahli arung jeram yang sudah diakui oleh pemerintah gitu. Yang sudah diakui. Jadi ya memang ya tanggung jawabnya Faji itu. Jadi misalnya kalian sebagai pengarung jeram terjadi sesuatu itu yang akan dievaluasi Faji gitu. Oke. Cukup? Ya, terima kasih Om Rodi. Nah, bisa cukup. saya tambahin dulu Om Bob? Oke, ditambahin sama Kang Tony. Kang Tony, saya kasih hadiah dulu ya. Iya. Nah, kasih hadiah nih, dapat hadiah dari Eger. Silakan Kang Tony untuk ditambahin. Supaya juga ini jangan selalu kemudian ngomongin undang-undang, ya. Peraturan segala macam, kemudian ada polisinya. Kita nih orang outdooris tadi itu ada kemudian local wisdom yang harus kita ikutin adabnya. Kita udah melakukan ekspedisi kemana-mana kayak begitu ya. Tapi tetap itu dengan sesepuhnya itu juga minta izin. Nah, kembali lagi ketika kemudian seluruh Indonesia sudah ada pengprovnya, itu akan lebih baik lagi. Kalau kita nanyain ke polisi, salah satunya kayak gini, izin untuk usaha di Sungai Elo Magelang, itu izinnya yang luarnya adalah kepolisian. Karena pendekatannya adalah izin keramaian. Di tempat yang lain itu dari Dispar. Kalau zaman dulu kita bikin itu dari kementerian, langsung dari pusat. Kita melakukan ekspedisi kemudian di berbagai daerah termasuk di Sulawesi atau di Irian, nggak ada yang larang. Tapi kemudian ketika masuk ke sana hubungan dengan kepemerintahan yang notabene mereka nggak pahami, itu kita menjelaskan bahwa persiapan kita kayak apa kalau ngomongin tadi ekspedisi. Jadi saya ingin nyampaikan kayak ini, ketika Anda kemudian melakukan sekarang koordinasi dengan Pengprov, Pengprov punya jejaring di bagaimana di berbagai tempat, dan kalau sungai itu belum dimasukin orang, namanya ekspedisi ya, descent, first descent, maka itu harus dengan, kalau pemerintah ngasih izin segala macam tetap dengan orang sesepuh. Karena kalau tadi Pak Lodi bilang di dunia komersil itu dampaknya banyak, Pak. Dampaknya banyak. Tapi kalau kemudian dari ekspedisi kayak begitu, dampaknya hanya masyarakat harus kerja keras. Oke. Dan saya ingin nyampein, jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Kita masih bisa hidup karena kita bisa mengatakan tidak walaupun orang lain menganggapnya cemen. Yang paling penting hidup tetap jalan untuk menikmati kegiatan adventure sampai akhir hayat. Oke, terima kasih. Saatnya ibu-ibu yang nanya buat bapak-bapak yang ada di depan sana. Sok ibu-ibu siapa yang mau nanya? Ibu-ibu mana? Bob, apa? Ada yang tambahan nggak ya? Oh, Pak Kansar ada tambahan. Silakan Pak Jumeril. Ya, cek. Iya, makasih. Saya coba nambahin tadi penjelasannya Pak Lodi sama Pak Tony ya.
ini sudut pandang saya pribadi sebagai orang pemerintahan. Jadi kalau menurut hemat saya, kita harus lihat ini sungai ini pemanfaatannya untuk apa? Karena paling tidak ada 3 pemanfaatan sungai. Yang pertama adalah untuk sport, untuk olahraga. Nah, di mana ini tentunya yang mengatur regulasi tentang keolahragaan itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan federasi yang dipercaya oleh Kementerian Olahraga sudah dipercaya untuk ekspor arus deras di sungai, ya FAHJI itu. Kemudian yang kedua, sungai bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, untuk terkait dengan pariwisata, tentunya yang menaungi adalah Kementerian Pariwisata. Jadi kalau mau terkait perizinan dan lain sebagainya terkait dengan pariwisata di sungai, ya berarti dengan Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata di daerah. Yang ketiga, pemanfaatan sungai berkaitan dengan konservasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan ini mungkin terkait dengan sungai-sungai yang di luar yang 2 tadi itu. Nah, saya hanya mau menyampaikan bahwa sebenarnya Basarnas seharusnya bisa berperan juga dalam hal tadi menentukan atau membuat regulasi atau SOP di bidang terkait dengan safety di sungai. Namun demikian tadi itu kesulitan kami Basarnas bahwa tadi itu yang paling berwenang terkait dengan pencegahan atau mitigasi di sungai itu berkaitan dengan kementerian-kementerian yang lain tadi. Sementara kewenangan Basarnas hanya pada saat apabila terjadi misalnya terjadi kecelakaan atau kondisi-kondisi yang membahayakan manusia di sungai. Nah, baru Basarnas turun sebagai untuk respon untuk melakukan pencarian, pertolongan atau evakuasi atau SAR-nya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jubaril. Ini pertanyaan terakhir Pak. Bapak-bapak yang ada di depan sana, diperkenalkan dulu dari mana? Pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dudi Andres Setiawan dari Patroli Sungai DLH Provinsi Jawa Barat. Kami bukan atlet Pak, tapi kami sangat respon sekali dengan acara ini. Terima kasih panitia. Pertanyaan saya untuk Pak Nizar sama Pak Jumaril, tapi mudah-mudahan yang lainnya bisa menanggapi. Yang pertama Pak, bisakah JKR bersama Pak Jumaril dengan Basarnasnya mendorong regulasi untuk tiap-tiap dinas memiliki tim rescue-nya. Karena ini penting Pak, karena ini akan berkelanjutan. Bukan hanya direspon, tetapi dimitigasi juga. Baik itu kehutanan, baik itu pariwisata. Ya seperti yang tadi dikatakan bahwa sungai itu bagian daripada wisata juga. Nah, sehingga kalau itu berkelanjutan, local wisdom itu akan terjaga. Pertama itu, apakah bisa enggak? Kalau bisa, ayolah kita bareng-bareng. Yang kedua, khususnya nih ke Pak Nizar nih, mudah-mudahan untuk dinas itu diadakan tiap tahun. Sehingga teman-teman bisa berlatih dan bisa mengontrol. Oh ini sungai ini kerusakannya mulai dari itu SKPD atau OPD itu kan memiliki data dan memiliki kepentingan. Betul. Mudah-mudahan seperti itu sehingga pentahelik itu akan berjalan di sana. Asik. Terima kasih. Mau jawab sama Pak Kansar dulu atau Pak Nizar dulu? Silakan Pak Kansar. Oke, saya jawab singkat saja. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, tentu jawabannya adalah bisa sekali. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan itu dijelaskan bahwa setiap aktivitas yang mengandung resiko itu dia harus maka penyelenggara harus menyiapkan tim rescue di situ, termasuk penyelenggara pariwisata.
salah satu pasal disebutkan di situ bahwa penyelenggara pariwisata atau operator pariwisata itu wajib menyiapkan tim rescue untuk mengantisipasi untuk melakukan pertolongan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Basarnas sebenarnya dipersyaratkan di situ. Berkoordinasi dengan Basarnas, artinya paling tidak Basarnas mengetahui misalnya di Sungai Cimanuk apabila ada pariwisata airnya, paling tidak kami tahu bahwa penyelenggara operator pariwisatanya itu sudah menyiapkan tim rescue apabila terjadi apa-apa ada yang melakukan pertolongan. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin dari Panijar. Siap Kang, menanggapi Kang ya. Terkait kedinasan untuk mendorong misalkan untuk di event-event seperti ini yang biasa berkaitan di respon-respon kebencanaan, yang mungkin salah satunya dari Dinsos ya, terus dari Damkar juga, terus dari BPBD, dari hal lainnya juga. Tapi poin pentingnya secara regulasi bisa ke Basarnas Kang ya, tapi kalau untuk Jabar Quick Response ya siap-siap saja. Mudah-mudahan ini event ini adalah sebuah trigger Kang, sebuah pemicu ataupun stimulus. Barangkali nanti ada teman-teman lainnya yang akan menyempurnakan atau memperbaiki siapapun pesertanya. Tapi harapan kami juga memang betul Kang. Jadi instansi ini terkendala di peserta Pak. Dan ternyata kita sudah mengundang instansi di 27 kota kabupaten. Dari mulai BPBD, Damkar, Dinsos, sama satu lagi Tagana Dinsos Kang. Nah, Dinsos, BPBD, Damkar. Ini 3 pihak ini sudah kita undang. Sebetulnya cuman terkendala ada di hal kepesertaan dan lain-lain. Tapi beruntung dari Provinsi Jawa Barat ada dari Dinsos Provinsi Kang mengirimkan dan sudah teruji, sudah terlihat nih Kang ya di lapangan, sudah kelihatan mahir gitu, udah mulai bagus gitu. Karena itu poinnya Kang. Nanti apakah Basarnas dan Jabar Quick Response bisa mendorong? Sebenarnya ini di ranah Basarnas Kang. Jadi Basarnas ini ada program-program yang memang pelatihan ya, program pelatihan dan bersertifikasi tadi. Itu khusus di water rescue. Tapi untuk river rescue ini masih kita olah, masih kita lakukan diskusi-diskusi, dan harapan kami juga nanti dari teman-teman juga dari Kang Ira, terus dari Pak Lodi ataupun dari Pak Tony, mohon arahannya juga Pak terkait kurikulum ini. Semoga ini jadi bahan ketika sudah Basarnas mengajukan dan di ACC. Nah ini juga Basarnas bisa berkembang ekspansi untuk melakukan pelatihan-pelatihan baik ke instansi tersebut ataupun tidak. Begitu mungkin Kang Bob. Oh begitu mungkin ya. Nah jadi ibu-ibu, AA, bapak-bapak, anu tadi naros sebenarnya akan dirumuskan ke depannya lagi. Mungkin ini bagian dari referensi Bapak Basarnas ya, Pak Jumaril, untuk membawa atau ngobrol lebih lanjut di belakang meja ini urusannya. Terima kasih banyak karena waktunya sudah samporet. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini jangan dulu tinggal kemana-mana karena saya akan bagi-bagi hadiah buat ibu-ibu yang hadir di sini. Ya, jangan dulu kemana-mana. Saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan dulu yang meriah buat mereka semua yang sudah bersedia hadir di sini jauh-jauh. Pak Lodi dari Jogja datang ke Cimanuk jauh-jauh. Kang Tony dari Bogor dongkap ke Cimanuk. Aduh, sekali deh tepuk tangan heula. Terima kasih Pak Lodi. Hatur nuhun pisan. Mangga silakan untuk meninggalkan panggung. Punten abdi sanes geus. Terima kasih Pak Jumaril, Kang Eot, Panijar. Silakan untuk terima kasih meninggalkan panggung dan tunggu aja di belakang. Nanti saya akan ngobrol lagi. Kalau mau obrolan-obrolan offline gitu, silakan langsung berkunjung ke tenda-tendanya beliau yang ada di belakang gitu ya buat teman-teman yang ada di sini. Sebentar Pak Kang Tony, sebentar foto dulu. Sambil bawa besek kali. Kano tandur. Foto bersama di sini depan. Ya. Silakan untuk foto bersama. Kang Tony di depan aja biar nggak kehalangin meja. Pak Lodi silakan. Pak Depok
Pak Depok mangga. Pak Jumaril mangga. Iya. Oh masuk. Ganti gaya. Senyum dong, kelihatan giginya. Terakhir, bebas gitu maksudnya hampir ngobrol. Oh bebas. Sarahyo. Ya. Asik. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Lodi, hatur nuhun Pak Tony, hatur nuhun Pak Jumaril. Terima kasih banyak juga Tony Eot, Kang Nizar, Kang Depok juga. Ibu-ibu yang hadir di sini jangan dulu kemana-mana. Saya akan panggil teman saya. Maaf saya telat. Tadi teh make over dulu. Make over katanya. dulu. Iya. Panitia ini coba di take out Coba. dulu ya. Karena ini kita akan sebentar lagi akan mijah ini. Iya. Kursi diangkut aja Kalau kursinya. aku mah suka Diberesin. kesurupan. Siap, Ini kursi siap suruh aja. diberesin dulu ya. Iya dong. Iya, kursi Kita- beresin dulu. Ini banyak kopi Ibu-ibu, gajahnya. halo. Halo. Asik. Gimana Ibu? Sapa Udah heula tuh. masak belum? Sapa heula, sapa. Oh, ibu-ibu gimana? Geprok dulu. Coba ibu-ibu dikasih tahu. Kalau ada yang bertanya everybody home, jawabannya nah, Bedi home. asik, belum kompak. Bedi home. Iya. Asik. Nanti kalau yang keras dikasih Ya, hadiah. yang Iya. paling keras itu dapat hadiah. Iya, iya. Ayo sekali lagi. Oke. Bedi home. Asik. Keren. Keren, Keren Ibu. Ibu. Kalau gitu berarti susah banget semuanya harus dapat hadiah, Mbak Mi. Iya, tapi cuma ada entar yang keras atau yang gimana. Gitu. Yang keras. Heeh. Nanti dikasih Yang lembek. door press. Yang mau skincare siapa? Ngarana cung. Beli aja pipa. Mana mah zaman Kelly, beren. Manya. Pemudi masa kini mau dikasih Kelly. Kan susah Jangan, dia ya. carinya susah. Kita akan panggil 10 orang ya. Iya, 10 orang. Nanti akan satu yang bisa persatu nebak, gugur. Yang bisa nebak. Enggak usah tebak-tebakan. tebakan. Kita butuh soundman siap musik. Oke. Soundman siap musik diputar lagu dangdut siap. Yo. Siap. Boleh dong ibu-ibu 10 orang untuk maju ke depan ngacung. Ya, 1, 2, 3, 4. Ayo maju sini. Hai. Ya, yang berani maju ke panggung. Ya. Iya baru 4. Ya. 5, 6, baru 6. Ya. 10 orang. Ya, 7, siap. 8. Ah. 1, 2, 3, 4, 8. Ayo. 2 lagi ada yang mau? 2 lagi? Hey. Hah? 2 lagi ada yang mau? Hai. Mbak Ayo, Ita. kurang siapa lagi? Mbak Ita kemana? Mana ini? Yes. Tidak. Wah, Tidak sok. bisa. Nggak ada lagi? Oke, 8 orang saja. 8 orang aja. Nah, 8 orang ini, punten. Soundman, halo. Halo, Son. Soundman. Pelai. Lagi Iya, son. we. Halo Soundman, pangmuterkeun lagu Ya. dangdut lamun cek aing heup gitunya. Yo.
Sok putar. Ibu. Yo. Joget. Wios, pokoknya mah joget. Joget heula. Lamun pas lagu eren gitu. Stop joget nanya. Siap. Musik. Iya, ntar ini kurang 2 lagi. Mana musiknya? Kurang 3. Kurang 3. Ibu-ibu ada yang naik 1, lagi. 2, 3. Siapa Oh Bu ya kurang RT-nya? 3. Mana maju dong, maju yang mau ada yang Bu mau. RT, Bu RT katanya. Bu RT mana Bu RT? Wah, Bu RT. Bu RT, Bu RT kan dia, Bu RT. Wah, 3 lagi ya? Bu RT, mana Bu RT? 2 lagi, udah 1 lagi. Asik, ada Bu RT. Mulai nanti ya. Soundman, sebelum main kita tanya dulu siapa namanya. Sama Bamip nanya. Dari mulai sebelah sini, ngajajar heula ibu-ibu, ngajajar heula. Kadang-kadang ibu-ibu teh sok hese diatur, abang kena ibu-ibu. Lampu rihti ke kanan, belok ke kiri gitu ibu-ibu mah. Abang ibu-ibu. Kan ngaranna ge ibu. Silakan ditanya dulu sama Bamip. Dari sebelah sana, namanya siapa? Saya mau pertanyakan. Ibu namanya siapa? Kerjaannya apa? Apa? Saya Irawati, pekerjaan IRT. Ibu tangga. Sekali lagi, ya apa? Nama saya Irawati, pekerjaan IRT, ibu rumah tangga. Oh, Irawati, pekerjaan IRT. Sugande Irawati teh kepanjangan dari IRT. Lain sok dipang masakeun, salah kita. Oh, Tara. Udah Tara marah duit atau kumaha? Geus, Irawati. Nu kadua. Nu kadua, ibu namina. Itu tengah halangan kamera nyorot itu Pak gigir atau Pak gigir. Namanya siapa ibu? Rosmiati. Si ibu mau ditanya pekerjaan, saya tidak mau ditanyakan anaknya. Ya. Pekerjaan? Pedagang. Pekerjaan. Pekerjaan suami? Pekerjaan suami ngagoler. Pekerjaan suami ngagoler. Pekerjaan suami. Maaf ya. Ya, yang ketiga. Ini yang ketiga. Resti. Namanya Resti. Kerja di pabrik PT. Ini mah kerjanya di pabrik katanya sana. Wah, parawan ini. Kebet nomor apa aku saya deh. Kalem weh. Kalem weh. Yang keempat. Yang keempat, saya Arni Herlina. Sakarola. Ya dua nana tara sekolah. Namanya siapa? Arni Herlina. Sekolah di mana? Udah enggak sekolah. Kenapa enggak sekolah? Enggak. Hah? Menikah. Astagfirullah. Iya kamu gona. Iya kamu gona. Lain. Erni, iya jadian sareng iya. Ente. Jang iyanya jadian. Lanjut. Itu sama Erni. Berikutnya sama siapa? Sugante orang wae minimalis deh. Aya geningnya. Asik. Ibu. Siapa namanya sok? Ibu Dona. Nama saya Ibu Dona. Mana tekan denge eta mikna. Tekan denge. Mikna. Pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Dewi. Ibu Dewi itu. Pekerjaan ibu rumah tangga. Wah, yang benar. Ibu RT. Wah, entah. Ibu RT sana lo asal loba Ibu RT teh. Tong macam-macam bisiku Bapak RT. Urang sieun lamun macam-macam ka Pak Ibu RT mah sieun teh diampihan. Ayo lanjut, Bu. Nama saya Waita. Wah, Waita. Aya Waita deui. Waita kerjaan
ngadamel kicimpring. Tapi tak aya kicimpringna terbukti. Oh gitu. Di gerowan-gerowan kicimpring pek teu aya terus mun tadi mah Bu Ita gitu. Dijual. Oh.